Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bro dan Sis, semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Oh ya Bro dan Sis, kali ini kita akan belajar tentang mikrometer, tentang alat ukur mikrometer. Nah, Bro dan Sis, kalau alat ukurnya itu seperti ini. Alat ukur aslinya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini tingkat ketelitian 0,01 mm lah. Untuk di layar itu saya buat animasinya tentang mikrometer ya. Pertama kita akan bahas tentang fungsi mikrometer lah. Fungsi mikrometer itu bisa Bro dan Sis lihat ya di layar itu fungsi mikrometer skrup biasa digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda ya. Misalkan ketebalan kertas dan lain sebagainya. Kalau kita karena di TBSM berarti mengukur komponen-komponen atau part-part yang ada di sepeda motor. Misal ketebalan kanvas rem, ketebalan piringan cakram rem dan lain sebagainya. Itu untuk fungsi mikrometer ya. Kemudian kita beranjak ke materi lain yaitu komponen-komponen mikrometer. Nah, yang pertama kita kenal dengan poros tetap. Nah, ini yang warna merah ini ya, Bro. Ini poros tetap. Nah, ini poros tetap. Nah, kalau di barang atau alat ukur yang asli itu ini. Nah, ini namanya poros tetap ya. Di sini poros tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah poros geser atau poros putar. Nah, ini ya, yang di sini nih ya, ini poros geser atau poros putar. Kemudian yang selanjutnya ada skala utama. Nah, skala utama itu yang ada garis atau skalanya ini, Bro. Nah, ini adalah skala utama ya. Ini skala utama atau skala tetap. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada skala nonius. Nah, skala nonius itu adalah skala putar atau skala geser. Nah, ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah pemutar. Nah, pemutarnya ini ya. Pemutarnya ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada pengunci. Nah, penguncinya adalah ini. Nah, ini pengunci ya, bunyi klik-klik itu bentar. Nah, bunyi ya. Nah, itu adalah komponen-komponen utama atau nama-nama pada bagian di mikrometer. Oke, Bro dan Sis, kita lanjut ya. Apa mau yel-yel dulu? Atau gimana? Lanjut ya? Oh, yel-yel dulu nggak apa-apa. Oke, yel-yel dulu ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Semiksaka smart. TBSM punya selera. Oke, sip. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya ini adalah sangat simpel sekali, Bro dan Sis. Ini kalau digenggam ya, ini nggak ada ya nggak ada satu buku lah ini pakai genggaman tangan itu apa ya cukup paling satu telapak tangan ini nggak berat ya bro ini paling berapa ons ya mungkin ya ada berapa on ya mungkin ya 3 on lah ya gitu. Oke kita lanjutkan cara penggunaan mikrometer lah. Yang pertama itu pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Penguncinya tadi di mana? Nah itu ya. Ini penguncinya yang warna merah kalau di animasi, kalau yang di gambar asli ini penguncinya ini ya. Nah, ini penguncinya. Kemudian yang selanjutnya, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang ya. Itu. Tapi bukan rahang mulut kita ya. Kalau rahang mulut kita kan ya cukup untuk makanan-makanan yang bergizi gitu loh. Kalau untuk makanan yang nggak bergizi kan nggak muat gitu ya. Ini yang nomor 2 bukalah rahang. Misal semacam saya punya komponen apa ya? Ini misalnya ketebalan kunci ini ya, kunci lah. Di situ kan dijelaskan ya, bukalah rahang. Ini sudah saya buka, misalkan masih tertutup ya. Bentar. Nah, ini kan masih posisi tertutup rapat ya. Kemudian saya buka. Saya buka. Nah, kira-kira itu ini masuk ke dalam rahang. Nah, ini masuk ya. Nah, ini yang ketiga. Next, yang ketiga. Nah, letakkan benda yang diukur pada rahang tersebut dan diputar kembali sampai rapat atau tepat. Lah, itu kalau di animasi itu kan
adalah sebuah benda yang bernama mur ya, tapi bukan murniati begitu ya. Nah, kalau di benda asli kita masukkan alat ini ya. Kemudian kita putar. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah putarlah pengunci. Nah, ini diputar ya. Klik. Oke. Nah, itu adalah cara penggunaannya. Begitu? Paham, Bro dan Sis? Perlu diulang enggak? Nah, kalau perlu diulang, oke, kita ulangi ya. Klik. Nah, ini saya letakkan kembali. Nah, yang poin pertama adalah pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kalau sudah, baru bukalah rahang. Kalau sudah, letakkan benda yang akan diukur. Nah, itu sudah. Yang selanjutnya adalah putarlah pengunci. Oke, sip ya. Itu adalah cara penggunaannya begitu. Untuk masalah nanti hasilnya berapa nanti akan tayang di pembelajaran selanjutnya. Di sini nanti kita belajar sampai skala dulu ya. Nah, kita belajar tentang skala. Oke, nah perhatikan Bro dan Sis di animasi. Nah, yang skala utama ini ya. Ini skala utama di sini saya klik. Nah, yang bawah berarti itu ya, yang bawah skala utama itu terdiri dari skala 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu satuannya dalam bentuk milimeter ya, skala utama. Kalau di sini ini tergantung mikrometernya, tingkat ketelitiannya berapa ya. Kalau di sini sampai, nah ini di sini saya sampai 20 ini ya. Ini 0, 5, 10, 15, ini 20. Nah, kalau di tempat saya ini ada sampai 20 skala utama, 20 mili, begitu ya. Kemudian di bawahnya, di bawah skala utama kan ada tulisan ini ya, 0,5, 1,5 dan seterusnya. Itu adalah nilai tengah-tengah dari pada skala itu ya. Skala itu seperti misalkan gini. Ini 0 sampai ke 1. Misalkan hasil pengukurannya adalah di tengah-tengah sini berarti kita hitung 0,5. Misalkan 3 sampai 4 di tengah-tengah antara 3 dan 4 berarti 3,5. Itu untuk skala utama dan nilai tengah. Begitu ya, Bro. Kita lanjut dengan skala putar. Oke, nah skala putar ini ya. Nih kalau di mikrometer aslinya ini ya. Ini skala putar itu berapa garis? Itu kalau saya hitung garisnya itu sejumlah 50 garis pada skala putar atau skala geser ya. Terdiri dari skala 1 sampai 50. Nah, itu di materi sudah ada. Ini ya, ini garis-garisnya sangat kecil sekali ya. Nah, kemudian kalau kita cermati itu setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Seperti itu ya. Itu skala yang ada di mikrometer. Begitu Bro dan Sis. Untuk teknik penghitungannya nanti saya buatkan di pembelajaran selanjutnya. Yang penting Bro dan Sis itu setidaknya sudah tahu apa itu mikrometer seperti itu. Jadi sudah kenal dengan mikrometer. Begitu ya Bro dan Sis. Untuk itu kita cukupkan sekian dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya Bro dan Sis, tadi di awal kan belum baca basmalah ya, saya lupa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita niatnya baik. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.